Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbu wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita semuanya kembali bisa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk bisa istiqamah dan menyelesaikan pengajian kitab ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung makhluk termulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Qala al-imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man utawi iki iku bab nerangaken wong rafa'a kang banteraken sapa man sautahu ing suarane man bil ilmi kelawan ilmu. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Nu'mani Arim ibn al-Fadl qala haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Yusuf bin Mahaka an Abdullah bin Amr annahu qala takhallafa was kari anna sangking kita sapa nabiyyu kanjeng nabi
sallallahu alaihi wasallam fi safratin ing dalam lelungan suci. Safarnahu kambus lunga sapa kita ing safrah, fa adrakana nuli nututi sapa Kanjeng Nabi ing kita. Wa qad arhaqatna dan teman-teman wis mulai masuk ing kita apa as-salatu salat. Wa nahnu lan utawi kita iku natawaddau wudu sapa kita. Faja'alna nuli ndadekaken sapa kita namsahu parak ngusap sapa kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita. Fanada nuli ngundang utawa nuli ngundang ya sapa Kanjeng Nabi bi'ala sautihi kelawan luweh banter-bantere suwantene Kanjeng Nabi. Wailul lil a'qabi minan nar, wailul lil a'qabi minan nar. Wailun siksa atau azab lil aqabi ketuwe wong kang lil aqabi ketuwe wong kang basuh tumite kelawan ora sempurna minan nari sangking neraka marrota ini kelawan rong ambalan au salasan utawa telung ambalan. Hadirin rahimakumullah, bab menjelaskan tentang mengangkat suara atau mengeraskan suara dengan ilmu. Tidak apa-apa seorang guru atau orang yang alim itu terkadang mengangkat suaranya atau mengeraskan suaranya dengan ilmu untuk hikmah-hikmah tertentu. Jadi sesekali seorang guru itu mengeraskan suaranya di hadapan santrinya untuk hikmah-hikmah tertentu. Di antaranya misalnya untuk mengingatkan kepada santri tersebut. Karena sebagian santri kalau diingatkan dengan suara lembut, dengan suara lirih, itu kurang perhatian. Sehingga perlu sesekali itu diingatkan dengan suara yang keras agar dia tanabbuh, agar dia tanabbah, dia menjadi sadar kemudian memperbaiki kesalahan yang yang dilakukannya. Perlu sesekali itu sedikit guru bersuara dengan suara yang keras, dan itu tidak bertentangan dengan adab, tidak bertentangan dengan adab seorang guru, tidak masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melakukannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya beliau berkata, suatu ketika dalam sebuah bepergian dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, itu fi safratin, maksudnya suatu perjalanan dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berjalannya atau beliau bepergiannya itu terlambat, artinya berada di belakang, kami berada di depan, Rasulullah berada di belakang, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bisa menyusul kami di saat waktu itu sudah masuk waktu sholat, sehingga kami berwudu. Jadi para sahabat di sini diceritakan dalam suatu bepergian dari Makkah ke Al-Madinah, para sahabat mereka jalan duluan, Nabi di belakang.
Kemudian kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil menyusul dan mendapati para sahabat yang berangkat duluan ini, yang berjalan di depan. Di saat itu waktu sholat sudah masuk, yaitu waktu sholat asar. Yang dimaksud sholat di sini adalah waktu sholat asar. Nah, sehingga para sahabat ketika itu sedang berwudu dan ada sesuatu yang salah dalam berwudu yang dipraktekkan oleh sebagian para sahabat, yaitu ketika membasuh kaki. Membasuh kaki. Nah, kaki itu kan semestinya dibasuh, tetapi sebagian orang ketika itu seakan-akan dia mengusapnya, bukan membasuhnya, tetapi mengusapnya. Kita tahu dalam pelajaran fikih beda antara membasuh dan mengusap. Al-ghaslu dan al-mashu itu berbeda. Kalau membasuh al-ghaslu itu disyaratkan airnya harus mengalir. Kalau al-mashu itu tidak disyaratkan untuk mengalir. Misalnya kita membasuh muka, maka disyaratkan airnya harus mengalir. Baik mengalirnya itu mengalir sendiri, misalnya dituangkan di muka kemudian airnya mengalir dengan sendirinya, atau airnya itu dialirkan dengan tangan. Nah, airnya ditaruh di tangan sedikit, kemudian di sini kemudian dialirkan ke seluruh wajah. Ini namanya apa? Membasuh, al-ghaslu. Ghaslul wajhi, ghaslul yadaini, ghaslul rijlaini. Itu semuanya ghasl, yaitu membasuh. Karena memang perintahnya dalam Al-Qur'an seperti itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang tiga ini, muka, tangan, kaki itu dibasuh. Sedangkan kalau kepala itu diusap. Dalam mengusap itu tidak disyaratkan harus mengalir airnya. Jadi ke tangan cukup dibasahi, basah, kemudian diusapkan ke kepala. Itu namanya mengusap. Telinga itu juga mengusap. Tangannya cukup dibasahi, kemudian diusapkan ke telinga. Jadi itu beda antara membasuh dan mengusap. Lah kaki itu semestinya dibasuh. Tetapi di sini ada yang seakan-akan sebagian sahabat itu dia mengusapnya saja, dia tidak membasuhnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihatnya. Kemudian Nabi menegur mereka. Menegurnya dengan suara yang keras, bi'a'la sautihi. Dengan suara yang keras maksudnya biar mereka itu perhatian, agar mereka tidak menyepelekan masalah itu. Kan seakan-akan itu hal yang kecil, seakan hal-hal yang remeh. Tetapi kalau itu tidak benar dalam membasuh kaki, kan jadinya tidak sah membasuh kakinya. Jika tidak sah membasuh kakinya, tidak sah wudhunya. Jika wudhunya nggak sah, nanti sholatnya juga nggak sah. Karena syarat sah sholat, dia harus suci dari hadas kecil atau hadas besar. Kalau wudhunya nggak sah, berarti hadasnya masih ada. Jika hadasnya masih ada, sholatnya tidak sah. Sehingga itu tidak bisa dianggap remeh. Agar para sahabat itu perhatian, kemudian Nabi bersuara dengan suara keras, dengan mengatakan, beliau bersabda, wailun. Ini saya keraskan juga, wailun. Mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar itu maksudnya celaka. Wail itu bisa halak, artinya atau azab. Azab yang berat, celaka bagi lil aqabi, bagi orang yang sembrono, tidak sempurna di dalam
membasuh tumitnya. Al-aqab itu artinya adalah tumit, jamak taksir. Dari akib yang artinya adalah tumit. Tahu tumit? Tumit itu telapak kaki yang paling belakang itu namanya muakhar al-qadam. Muakhar al-qadam, bagian akhir, bagian belakang dari telapak kaki itu namanya tumit. Tumitnya cuman dibasuh, diusap saja, tidak basah dengan air, tidak mengalir airnya pada tumit. Sehingga Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Artinya celaka bagi mereka yang tidak membasuh tumitnya, karena hanya diusap saja, tidak dibasuh tumitnya. Sampai 3 kali beliau mengatakan itu, atau 2 kali. Ragu di sini keraguan dari perawi. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Beliau seakan-akan teriak-teriak, beliau mengatakan seperti itu kepada para sahabat. Para sahabat semuanya mereka muridnya, untuk memberikan peringatan kepada mereka agar diperbaiki, agar kakinya dibasuh yang sempurna. Jangan sekedar diusap saja, tetapi dibasuh. Hadirin rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan bolehnya bagi seorang guru itu untuk sesekali dia mengeraskan suaranya terhadap santrinya untuk hikmah tertentu, yaitu diantaranya untuk memberikan perhatian. Kalau kita bicara seperti ini dengan nada datar seperti ini kan terkadang santri menganggapnya biasa-biasa saja. Biasa saja. Misalnya saya bilang dengan nada datar, sebaiknya kalian tidak tidur misalnya. Maka ya yang tidur tetap tidur. Coba saya teriak, saya bentak, mungkin semuanya akan bangun. Jadi itu karena hikmah tertentu itu tidak apa-apa, dan itu tidak mengurangi adab. Memang orang bersuara keras secara umum itu kan adabnya seperti kurang dalam selain ilmu, dalam selain permasalahan ilmu. Kalau ada orang suaranya keras, yang bagus itu kan seseorang dalam berkata itu suaranya lirih tapi tidak terlalu lirih, ya, tentu bisa didengar oleh lawan bicaranya, tetapi tidak lebih keras dari lawan bicaranya, kemudian dengan nada yang sopan, santun, lemah lembut, itu yang baik, yang sesuai dengan adab. Tetapi dalam ilmu terkadang dibutuhkan seorang guru untuk bersuara keras dalam rangka untuk mengingatkan, bukan untuk emosi memarahi santrinya, enggak, tetapi dalam rangka memberikan peringatan, perhatian lebih kepada santri itu tentang suatu permasalahan yang perlu untuk diperhatikan, agar dia serius, agar dia perhatian, tidak menyepelekan perkara yang dianggap itu seakan-akan dianggap itu sesuatu yang sepele. Karena banyak permasalahan-permasalahan yang permasalahan itu permasalahan prinsip, tetapi dia anggap remeh. Buktinya dianggap remeh itu bagaimana? Buktinya diulang-ulang. Hari ini misalnya salah, dia membacanya salah, diingatkan, begini, udah dibenahi. Besok balik lagi kayak begitu, kayak kemarin yang salah lagi. Kan nggak perhatian ini berarti. Diulang lagi kesalahan yang sama, diluruskan lagi, beginilah. Sudah benar. Besok kayak begitu lagi. Hari keempat dibentak aja. Bentak aja. Gimana sih kamu? Ini loh. Nah, itu agak dia besok udah nggak lagi. Tetapi kalau terkadang dengan lunak ini nggak paham-paham, sehingga perlu sesekali dengan suara yang keras. Hadirin rahimakumullah, Nabi mempraktekannya dan Nabi adalah teladan bagi kita. Beliau adalah
gurunya, para guru, guru yang paling utama, guru yang paling mulia, panutan bagi semua guru. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya atau bab yang berikutnya, babu qaulil muhaddisi, utawi iki iku bab nerangaken ucapane muhaddis. Muhaddis di sini yang dimaksud adalah orang yang alladzi yuhaddits ghairahu, bukan muhaddis ahlul hadis. Maksudnya bukan muhaddis di sini, maksudnya ahlul hadis yang hafal ratusan ribu hadis seperti al-muhaddis Abdullah al-Harari, bukan seperti itu. Al-muhaddis alladzi yuhaddits ghairahu, orang yang menceritakan suatu perkataan kepada orang lain. Nah, seseorang yang menceritakan perkataan orang lain kepada orang lain lagi, itu namanya muhaddis. Nah, seperti saya, misalnya seperti ini namanya yuhaddis. Artinya menceritakan suatu perkataan kepada orang lain. Babu qaulil muhaddisi, bab utawi iki iku bab nerangaken ucapane wong kang nyeritakaken ucapan haddatsana aw akhbarana wa amba'ana wa qala lana, wa amba'ana gitu ya, wa amba'ana, haddatsana aw akhbarana wa amba'ana wa qala lan dawuh lana maring kita sapa al-Humaidi kana ana inda bni Uyainata haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'tu iku wahidan siji. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi Rasulullah iku as-sadiqul masduq, as-sadiqu kang jujur, al-masduq kang den beneraken. Wa qala Syaqiqun an Abdullah sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan ing kalimah suci. Wa qala Hudzaifatu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini ing hadis loro. Wa qala Abul Aliyati an Ibni Abbasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam perkara yarwi kang riwayataken sapa Kanjeng Nabi an Rabbih saking pangerane Kanjeng Nabi. Wa qala Anasun anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yarwi ing riwayataken sapa Kanjeng Nabi ing qaul an Rabbih saking pangerane Kanjeng Nabi azza wa jalla. Wa qala lan dawuh sapa Abu Hurairah anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi riwayataken sapa Kanjeng Nabi an ing masalah atau perkara an rabbikum saking pangeran sira kabeh azza wa jalla. Hadirin rahimakumullah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang kaifiyatu at-tahammul wal ada, kaifiyatu tahammul wal ada, yaitu tentang tata cara seseorang itu mendapatkan ilmu dan tata cara seseorang itu menyampaikan ilmu, tentang lafaz yang digunakan. Secara lebih spesifik di sini adalah tentang lafaz yang digunakan. Dalam kita belajar hadis dari beberapa bulan atau bahkan tahun, kita sudah banyak, khususnya ketika kita membahas atau ngaji kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, dan sekarang Kitabul Ilmi, yang sanadnya itu tidak dipotong dari sahabat. Kalau kemarin di Mukhtasar Ibn Abi Jamrah atau Bulughul Maram, sanadnya dipotong hanya sahabat saja. Kalau di Sahih Al-Bukhari itu lengkap, sanadnya disebutkan sampai
dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam penggunaan redaksi periwayatannya itu kita melihat kan ada perbedaan-perbedaan. Terkadang menggunakan kata haddatsana, terkadang menggunakan kata akhbarona, kadang menggunakan kata amba'ana, kadang menggunakan kata sami'tu, kadang menggunakan kata akhbaroni atau amba'ani atau haddatsani. Jadi ada perbedaan-perbedaan redaksi periwayatan yang dilakukan oleh para perawi hadis. Pertanyaannya, lafaz-lafaz itu maknanya sama apa tidak? Lafaz-lafaz itu, penggunaan lafaz-lafaz itu memiliki makna sama atau memiliki makna yang berbeda. Di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menganggap itu sama. Sehingga beliau menyebutkan beberapa contoh periwayatan yang dilakukan oleh para sahabat, artinya contoh redaksi yang dipakai oleh para sahabat yang menunjukkan bahwa semua itu sama. Dan beliau mengutip juga perkataan dari gurunya, yaitu Al-Humaidi. Al-Humaidi itu adalah ahad masyayikh Al-Bukhari, salah satu dari guru Al-Imam Al-Bukhari. Namanya Abu Bakar ibn Abdullah ibn Zubair Al-Makki. Abu Bakar, nama Al-Humaidi itu Abu Bakar ibn Abdullah ibn Az-Zubair Al-Makki, ahad masyayikh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengutip dari gurunya, beliau bahwa menurut Ibnu Uyainah itu siapa? Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi Sufyan itu ada dua, Sufyan Ibnu Uyainah yang terkenal maksudnya. Kalau Sufyannya ya banyak. Sufyan Ibnu Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Al-Humaidi, guru dari Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa menurut Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah, lafad haddatsana wa akhbarona wa amba'ana dan sami'tu itu wahidan, itu satu itu artinya sama, maknanya itu sama menurut beliau. Berarti menurut siapa? Menurut Imam Bukhari juga. Imam Bukhari, Ibn Uyainah, kemudian Al-Humaidi, ini lafadznya beda tetapi maknanya sama. Apakah menggunakan ungkapan haddatsana, akhbarona, amba'ana atau sami'tu itu sama saja. Menurut siapa? Menurut Imam Bukhari dan juga menurut gurunya Al-Humaidi dan juga menurut Ibnu Uyainah, karena beliau mengutipnya dari Sufyan Ibn Uyainah. Buktinya apa? Buktinya di sini beliau mengutip perkataan para sahabat. Ibnu Mas'ud menggunakan lafaz haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kemudian Syaqiq an Abdullah ibni Mas'ud, maksudnya Abdullah di sini, an Abdullah ibni Mas'ud. Jadi tadi yang pertama Ibnu Mas'ud itu dalam periwayatan yang pertama menggunakan haddatsana. Kemudian yang kedua ini pernah juga Ibnu Mas'ud menggunakan sami'tun nabiyya, sami'tu an-nabiyya. Beliau menggunakan lafaz sami'tu. Kemudian Hudzaifah itu menggunakan lafaz haddatsana. Kemudian Abul Aliyah dari Ibni Abbas, Abdullah Ibni Abbas, itu menggunakan kata an ibni Abbasin anin nabiyyi. Nah, ini semuanya, dan Abu Hurairah ada juga menggunakan kata an
Anas bin Malik itu juga menggunakan kata an. Itu semuanya menurut Imam Bukhari adalah bukti bahwa ungkapan-ungkapan itu memiliki makna yang sama. Hadirin rahimakumullah. Tetapi sebagian para ulama yang lain itu ada yang membedakan. Ada yang membedakan antara lafaz-lafaz tersebut. Yaitu apabila seseorang itu mendengar. Jadi talaqi itu kan bentuknya bermacam-macam. Kaifiyatut tahammul itu ada 8. Yang paling kuat itu apabila kita ini mendengar dari syekh, dari guru. Jadi guru dia menyampaikan, dia membaca, seorang guru membaca, kemudian kita mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca, kemudian guru mendengar. Kita membaca, guru itu mendengar. Itu kaifiyah at-tahammul. Ada 8, di antaranya ada yang dengan ijazah, ada juga dengan munawalah, wijadah dan sebagainya. Nah, tidak kita jelaskan di sini, tetapi itu adalah jenis-jenis tentang kaifiyah at-tahammul yang dianggap sebagai bagian dari metode talaqqi. Metode talaqqi. Nah, yang paling kuat itu adalah apabila dengan mendengar, bisama dengan mendengar, mendengar dari guru. Tentu saja mendengar dari guru. Apabila kita mendapatkan ilmu itu dengan cara mendengar lafzu atau mendengar lafzu syekh, mendengar ucapan dari guru. Maka ketika kita menyampaikannya, sebagian ulama mengatakan itu dengan menggunakan lafaz haddatsana atau sami' atau misalnya sami'tu, sami'na atau akhbarona atau amba'ana. Itu lafaz yang digunakan. Sebagian mengatakan kalau menggunakan dhamirna berarti ada orang lain yang ikut mendengar dalam majelis itu. Jadi misalnya saya mendengar dari guru, kemudian ada teman saya juga yang ikut mendengar hadis tersebut atau pelajaran tersebut dari guru yang sama. Maka menggunakan lafaz haddatsana atau sami'na atau akhbarona atau amba'ana. Tapi kalau saya sendiri, nggak ada orang lain yang ikut belajar di saat itu, maka menggunakan haddatsani atau sami'tu atau akhbaroni atau amba'ani. Itu perbedaan menggunakan dhamir mutakallim wahdah atau ma'al ghair. Itu rincian menurut penjelasan dari sebagian ulama. Yang kedua, apabila kita ini mendengar. Tadi mendengar ya yang pertama. Kita ini membaca dan guru itu mendengar. Jadi namanya al-qiraah ala syekh. Jadi membaca di hadapan guru. Misalnya kitab Sahih Al-Bukhari, saya baca di depan guru. Di depan guru saya baca dari awal sampai akhir. Guru beliau tidak membaca, beliau tetapi mendengar dengan seksama bacaan saya, jika salah diluruskan. Itu juga bagian dari talaqqi yang kedua, tingkatan yang kedua. Nah, jika saya mendapatkan ilmu dengan cara seperti itu, maka saya mengatakannya ketika menyampaikannya kepada orang lain, saya mengatakan ana qara'na wasyaikh, atau misalnya atau akhbarona, bisa mengatakan ana qara'na, saya membaca ala syekh, atau dia mengatakan akhbarona syekh bi qiraati ana alaihi. Saya akhbarona telah memberikan kabar kepadaku, guruku, dengan bacaanku pada beliau, di hadapan beliau. Jadi akhbarona syekh
biqiraati alaihi. Atau dia mengatakan akhbarana syekh biqiraati fulan alaihi, kalau bukan saya yang membaca tetapi teman saya. Jadi kalau saya sendiri yang baca di hadapan syekh, di hadapan guru, maka saya bilang apa? Saya mengatakan akhbarana asy-syekh biqiraati ana alaihi, dengan bacaanku sendiri di hadapan beliau. Kalau yang baca teman saya mendengar dari bacaan teman di hadapan guru, maka mengatakan akhbarana asy-syekh biqiraati fulan alaihi, ay ala syekh. Jadi guru saya memberitahukan kepadaku dengan bacaan teman saya yang bernama si fulan, yang membaca di hadapan guru. Jadi dibedakan sejeli itu para ulama dalam mengungkapkan dalam kaifiyatu al-ada. Kalau at-tahammul, kaifiyatu tahammul itu tentang metode kita mengambil ilmu, mendapatkan ilmu. Seperti yang tadi kita, yaitu dengan mendengar, dengan membaca di hadapan syekh, dengan ijazah, munawalah dan seterusnya. Kalau kaifiyatul ada artinya metode dalam penyampaian kepada orang lain. Bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain. Jadi sangat detail ya, sangat detail, yang itu menunjukkan kehati-hatian yang luar biasa dan kejelian yang luar biasa dari para ulama kita pada masa lalu. Kalau sekarang kan enggak ya, sekarang kecuali yang hadis ya. Kalau yang misalnya pelajaran-pelajaran biasa, rata-rata kita ya langsung membaca kemudian menjelaskan. Dia tidak mengatakan misalnya haddatsana, atau dia mengatakan misalnya akhbarona biqiraati ala syekh, misalnya, itu tidak disampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi namanya an-anah, yang disebutkan di akhir di sini, an-anah. Kalau an-anah itu adalah hadis yang diriwayatkan dari anfulan. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karom. Kalau dalam mustalahul hadis al-Baiquniyah, matan al-Baiquniyah, diberikan contoh, itu namanya hadis mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan an, menggunakan lafaz an. Kalau mu'an'anah ini bagaimana? Para ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, ini ada perbedaan juga diantara para ulama tentang status hadis mu'an'an, an-anah. Kalau seseorang itu meriwayatkan sebuah hadis dengan menggunakan lafaz an, maka di sini dilihat, jika orang yang mengatakan an dari si fulan itu terbukti telah bertemu dengan orang tersebut, maka ini dihukumi wasl, artinya ittasala sanaduhu, sanadnya dianggap itu bersambung, yaitu apabila yasbut, artinya terbukti bahwa orang itu bukan hanya hidup sezaman, tetapi dia itu pernah bertemu. Karena orang yang hidup sezaman belum tentu bertemu. Kemudian orang yang mengatakan dari itu belum tentu juga dia itu sezaman. Belum tentu dia sezaman. Misalnya saya mengatakan dari siapa misalnya? Dari Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu kan saya dengan beliau tidak sezaman, tapi saya menggunakan kata dari.
itu tidak masalah. Tetapi kalau tidak terbukti sezaman itu berarti ada perantara antara saya dan beliau, dan perantara itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Perantara yang tapi kemudian tidak disebut perantaranya itu, kemudian langsung disebut dari yang utama yang kita ambil perkataannya. Itu kalau menggunakan kata an. Misalnya ya dalam kebiasaan saja, dalam pembicaraan yang kita pakai. Ini dari siapa? Ini dari Syekh Abdullah Al-Haruri. Tapi apakah dia langsung dari Syekh Abdullah? Enggak, tetapi dari gurunya, yang gurunya itu dari Syekh Abdullah Al-Haruri. Paham? Nah, itu kata an, menggunakan kata an. Jadi di sini ada, kalau terbukti enggak semasa, maka berarti tidak bersambung sanadnya. Tetapi jika semasa, maka ini dilihat. Kalau menurut Imam Bukhari tidak cukup hanya semasa. Kalau menurut Imam Muslim itu semasa itu sudah cukup. Semasa itu hidup dalam masa yang sama. Kalau misalnya si A itu wafat tahun berapa? Wafat misalnya tahun 2000. Terus si B itu lahir tahun 2001. Berarti semasa atau tidak? Tidak semasa, karena ketika si A sudah meninggal, si B baru lahir, itu namanya tidak semasa. Tapi kalau seperti Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, semasa atau tidak? Tidak semasa, karena Imam Abu Hanifah itu wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Pada tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah dan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal semasa atau tidak? Semasa. Dengan Imam Malik bin Anas juga semasa. Dan bahkan terbukti keduanya bertemu. Keduanya itu telah bertemu. Nah, itu artinya apa? Kalau misalnya beliau mengatakan an, misalnya ini hanya gambaran ya, hanya gambaran untuk mempermudah saja tentang an-anah atau mu'an-an. Kalau beliau mengatakan, misalnya Imam Syafi'i mengatakan an Malik, berarti memang nyambung, sanadnya bersambung karena keduanya memang terbukti pernah bertemu. Udah. Nah, kalau satu masa tetapi terbukti nggak pernah ketemu, karena yang satu itu rumahnya ada di Timur Tengah sana, yang satu ada di Indonesia, dan nggak ada bukti bahwa yang si B pernah ke Timur Tengah atau si A pernah ke Indonesia, nggak ada bukti yang menunjukkan itu. Itu bagaimana? Kalau menurut Imam Bukhari tidak sambung sanadnya. Tapi kalau menurut Imam Muslim itu pokoknya semasa, maka itu dianggap wasl atau ittisal sanadnya. Kenapa? Karena husnudzon, dasarnya adalah husnudzon, prasangka baik, karena keduanya itu thiqah. Ini orangnya thiqah, ini orangnya thiqah. Ketika orang thiqah mengatakan dari fulan, maka udah husnudzon, percaya beliau itu betul-betul telah mendengar dari si fulan. Itu dasarnya. Kalau Imam Bukhari lebih ketat. Karena itulah di awal dulu kita pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, kita katakan bahwa Al-Jami' As-Sahih Lil-Bukhari itu as-sahhul kutub ba'dal Quran. Itu kitab hadis yang paling sahih. Kenapa? Karena memang syarat yang dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari itu lebih ketat dibandingkan dengan Imam Muslim, yang dipakai oleh Imam Muslim ataupun yang lainnya.
Nah, sehingga semakin ketat maka semakin terjamin kesahihan hadis yang ada di dalamnya. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi seperti itu tentang masalah mu'an'an atau an'anah. Dilihat semasa atau tidak. Kalau semasa pernah ketemu atau tidak. Di sini ada kemudian perbedaan di antara Imam Bukhari dan lainnya tentang masalah ittisalnya. Dianggap ittisal bersambung atau tidak dianggap bersambung sanadnya. Karena sambungnya sanad itu merupakan salah satu syarat untuk dianggap sebuah hadis itu sebagai hadis sahih. Nah, ada berapa syarat? Ada 5 syarat untuk hadis itu dianggap sebagai hadis sahih, dinilai sebagai hadis sahih. Awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun amithlihi. Jadi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi dalam Baiquniyah ya. Jadi itu harus 5 syarat. Pertama sanadnya harus bersambung. Yang berikutnya enggak boleh ada syudzud, enggak boleh ada illah. Kemudian harus diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kemudian yang kelima harus diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Dhabitnya nanti mempengaruhi. Kalau dhabitnya itu tam, maka hadisnya sahih. Jika dhabitnya itu naqis, maka hadisnya hasan. Penentu pembeda hasan dan sahih pada kedhabitan perawi. Itu dipelajari dalam kitab Mustalahul Hadis, disiplin ilmu Mustalahul Hadis. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini atau bab ini menjelaskan kepada kita betapa para ulama itu sangat ketat dalam mengambil dan penyampaian ilmu agama. Tidak sembarangan. Ilmu agama itu harus diambil yu'khad min ahlil ilmi yang thiqah. Ilmu agama itu harus diambil dari ahlul ilmi, seorang ulama yang thiqah, yang terpercaya. Dan harus min ahli sunnati wal jamaah ala asy'ariyah wal maturidiyah. Harus juga diambil bukan hanya thiqah, tetapi dia juga dari kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu. Dalam belajar ilmu agama, bukan hanya yang berkaitan dengan hadis, tetapi dalam keseluruhan ilmu agama. Pertama, ilmu agama harus dilakukan dengan talaqqi, musyafahah, langsung ngaji dari para ulama. Itulah metode yang asli dalam belajar ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril. Wa 'allamahu syadidul quwa. Para sahabat mereka ngaji langsung kepada Nabi. Para tabi'in mereka ngaji kepada para sahabat, begitu seterusnya sampai kepada guru-guru kita itu ngaji kepada para ulama yang thiqah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai ngaji kepada orang Wahabi atau ngaji kepada orang Hizbut Tahrir, bisa sesat seperti gurunya. Karena mereka orang yang sesat. Kadang dalam periwayatan hadis pun mereka pilih-pilih. Bahkan hadis-hadis Bukhari yang talaqathul ummah bil qabul sudah diterima oleh umat, orang-orang Wahabi seperti Nasiruddin Al-Albani itu banyak mendhaifkan hadis-hadis sahih yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dikarenakan enggak sesuai dengan akidahnya. Dan mensahihkan hadis-hadis dhaif yang ada di luar Sahih Al-Bukhari, itu yang dhaif itu dianggap sahih oleh
Nasiruddin Al-Albani untuk mendukung ajaran Wahabi. Jadi pilih-pilih, mereka bukan memandang pada kajian matan dan sanad, tetapi lebih pada isinya. Kalau isinya cocok, bagaimana bisa menjadi sahih. Jika isinya nggak cocok, maka bagaimana menjadi tidak sahih. Itu tidak fiqhnya orang-orang Wahabi, seperti salah satu tokohnya yang bernama Nasiruddin Al-Albani. Maka dipastikan dalam belajar ilmu agama itu talaqi pertama. Nabi sendiri bersabda, ayuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu bitta'allum, harus belajar, harus ngaji di hadapan seorang guru. Fiqh itu bittafaqquh. Tafaqquh itu juga ngaji di hadapan seorang guru. Ilmu agama tidak bisa diperoleh hanya sekedar muthala'ah kutub, hanya membaca kitab-kitab, nggak bisa. Atau hanya sekedar searching di Google, kemudian diambil ilmunya, tidak bisa. Harus langsung dari mulut seorang ulama. La yukhadul ilm illa min afwahil ulama. Dan harus fiqh, orangnya harus fiqh. Membuktikan kefiqahannya, salah satunya dia tidak mudah untuk berfatwa tanpa ilmu. Dan bagaimana dia hati-hati dalam penyampaian ilmu. Bahkan kalau para ulama dulu dalam pengungkapannya saja itu dia dibeda-bedakan. Antara dia mendengar atau dia yang membaca, itu dibeda-bedakan. Atau dia misalnya ijazah, mendapatkannya dengan ijazah, itu dia sudah menggunakan ungkapan yang berbeda. Kalau ijazah itu biasanya menggunakan kata amba'ana. Amba'ana. Nah, ini meskipun dari segi bahasa maknanya amba'ana, akhbarona, haddatsana, itu dari sisi bahasa itu sama dari sisi makna, tetapi kemudian dibedakan yang menunjukkan betapa mereka itu hati-hati dalam rangka penyampaian ilmu dan dalam pengambilan ilmu. Hadirin rahimakumullah, meskipun kembali lagi kalau menurut Imam Bukhari itu semuanya sama. Nah, menurut Imam Bukhari itu semuanya itu sama. Apakah maksudnya dari segi makna itu enggak ada beda. Apakah perawi hadis mengatakan haddatsana atau akhbarona atau amba'ana, itu sama saja menurut Imam Bukhari dan juga gurunya Al-Humaidi dan juga Sufyan ibn Uyainah. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.